Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drika Mukhtar, kelas A, semester 2, Prodi Administrasi Publik. Baik, langsung saja. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu konsep manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi dan misi dalam melaksanakan kepentingan manusia. Jadi, manusia merupakan salah satu faktor dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu tantangan MSDM. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan. Di antaranya adalah finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Yang kedua, tantangan eksternal. Lingkungan eksternal yang sering dihadapi manajemen sumber daya manusia mencakup perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra pesaing. Yang ketiga, tantangan global. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat dalam bisnis, yang menuntut perusahaan untuk lebih beradaptasi, mempunyai ketahanan, melakukan perubahan arah dengan cepat, dan memusatkan perhatiannya kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu pendekatan MSDM. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam MSDM yaitu: pertama, pendekatan SDM menekankan pengelolaan dan pendayagunaan yang memperhatikan hak asasi manusia. Yang kedua, pendekatan manajerial, menekankan pada tanggung jawab untuk menyediakan dan melayani kebutuhan SDM departemen lain. Yang ketiga, pendekatan sistem, menekankan pada tanggung jawab sebagai subsistem dalam organisasi. Yang keempat, pendekatan proaktif, menekankan pada kontribusi terhadap karyawan, manajer, dan organisasi dalam memberikan pemecah masalah. Yang keempat, fungsi MSDM. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat. Yang keempat, pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian sesuai kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidak berdiri sendiri. Kelima yaitu tujuan MSDM. Ada 4 tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial MSDM adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen SDM. Yang keempat, tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuan. Yang keenam, kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa atau reward yang diberikannya kepada perusahaan. Yang ketujuh, pengintegrasian. Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Yang kedelapan, pemeliharaan. Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta kerjasama yang panjang. Yang kesembilan, pemberhentian.
Menurut Mukjizat, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Itulah tadi video hasil dari tugas saya tentang manajemen sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.